Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami. Pak Doni, selama masa investigasi selama 20 hari ini, lantas siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini? Investigasinya belum 20 hari. 20 hari itu adalah waktu yang diberikan. Selama 20 hari yang ditentukan ini, apakah sejauh ini, apakah ada temuan siapa yang akan bertanggung jawab, Pak Doni? Belum, Mbak. Kan makanya besok kan datang tuh yang mengklaim itu setelah kita kirimkan surat. Nah, tapi kan Pak Menteri tadi pagi dan tadi di istana juga sudah memutuskan jika ada yang mengklaim atau jika ditemukan orangnya ya sesuai aturannya yang pemilik itu yang membongkar. Tapi kalaupun tidak ada yang mendeklar atau akhirnya belum ditemukan siapa pemiliknya, tadi dibongkar oleh negara gitu loh. Baik Pak Doni, kita ke... Jadi waktu 2x24, Dilanjut Pak, silakan Pak, dilanjut Pak. Ya 2x24 jam ini memang keputusannya bongkar gitu. Oke, 2x24 jam dibongkar. Kita boleh ke Prof. Ferdinand. Kalau memang aturannya sudah jelas, wewenangnya setiap kementerian, jangan itu bukan porsinya KKP, tapi merupakan Menteri ATR BPN yang mengeluarkan HGB. Lantas kalau Prof melihat, kalau dari konstruksi pagar bambunya ini digunakan sebagai apa itu Prof? Ya, kalau lihat konstruksinya tentu ini bukan untuk budidaya ya, dan juga bukan untuk menangkap ikan, areal merangkap trap gitu idenya, tetapi dia memiliki fungsi untuk menangkap sedimen intinya, dan itu berpotensi juga akan membuat pendangkalan di daerah yang terpagar itu intinya. Jadi meskipun ini perlu kita kaji lebih dalam ya ininya kalau memang untuk membuktikan, tapi yang jelas pagar itu bukan untuk kepentingan perikanan ataupun untuk kepentingan untuk perlindungan dari pantai yang selama ini diisukan sebagai daerah abrasi. Gitu. Tapi jika Anda melihat bangunan yang saat ini telah ditampilkan di layar kaca, apakah ini untuk konstruksi bangunan? Secara sempurna tidak ya ininya, tetapi konstruksi ini pun juga tidak punya fungsi perikanan kita. Dan ini bisa menjadi potensi ya cikal bakal untuk bisa diteruskan, kemungkinan itu intinya. Dan ini perlu tindak lanjutnya karena konstruksi ini kan baru konstruksi awal. Diteruskan jadi apa Pak kalau sudah punya pegangan HGB Pak? Ya kalau kita mengacu pada HGB tentu harapannya kan ini jadi daratan intinya. Kalau mau jadi daratan berarti memang konstruksi yang ini itu diharapkan bisa menimbun sedimen yang kemungkinan bisa dipercepat dengan proses reklamasi intinya. Dan ini kan sangat tergantung siapa yang masangnya. Tapi kalau dari lihat fungsinya ini tidak ada fungsi ekologi untuk kehidupan laut intinya. Kalau dari sisi bidang kami di perikanan dan kelautan. Baik. Kami tanyakan kepada Pak Doni, sesungguhnya jika pantai ataupun laut ini dijadikan sebagai bangunan, sebenarnya seperti apa prosesnya? Oh ya, proses awalnya itu ya dia harus dilihat dulu di RT RW-nya Mbak. Itu benar-benar kalau dia laut dia harus ada izin PKKPRL. Nah, kembali ke yang tadi biar menjawab pertanyaan Mbak tadi. Kalau kita mengacunya ke Perda nomor 1 tahun 2023 tentang RT RW-nya Provinsi Banten, kalau yang di lokasi pagar laut itu di situ disebutkan sebagai ruang laut bukan ruang darat gitu loh. Jadi itu laut, Mbak. Gitu loh. Lantas untuk dialihkan menjadi bangunan, maksudnya apakah bisa? Ya kan berarti kan dia harus reklamasi itu, mengajukan reklamasi. Kan tadi Prof sudah bilang, intinya kan dia, Pak Menteri juga di istana tadi udah bercerita, intinya itu untuk dia membuat ada sedimentasi, jadi dia lama-lama jadi daratan, habis itu mungkin dia mau naiklah daratannya itu kan seperti itu.
Pak Doni, supaya masyarakat secara kriterianya tahu persis ruang laut itu sebenarnya apa, Pak? Ruang laut itu ya mulai dari pesisir, perairan itu yang perairan kita ada sampai yurisdiksi perairan kita sampai daerah ZEE gitu loh. Dan itu semuanya itu ruang laut itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, mulai perikanan tangkap, budidaya, eksplorasi migas, penggeleran kabel laut, penggeleran pipa dan gas dan sebagainya. Karena ruang laut itu sifatnya common property, dia open access. Di Indonesia itu dia dibikin ada izin PKKPRL. Agar apa? Agar tidak ada berkonflik antar sesama pemilik yang memanfaatkan ruang laut gitu loh. Tapi Pak, kami secara aturan Yang masih... terjadi di Pak Doni, tapi kami secara aturan ingin tahu juga Pak, legal standing yang paling kuat mana Pak? Apakah orang yang punya PKKPRL atau dia yang sudah pegang HGB Pak? Mbak, kalau kita kan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 2010 bahwa ruang laut tidak dapat diberikan hak, dan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja untuk pemanfaatan ruang laut itu harus memiliki PKKPRL gitu loh. Ada yang lebih tinggi dari undang-undang? Kan enggak kan Mas. Jadi kalau di laut itu PKKPRL. Oke, sepakat. Baik. Berarti aturan yang paling kuat dan paling dasar adalah harus memiliki PKKPRL. HGB nggak mempan, nggak bisa digunakan sebagai landasan untuk membangun di sana. Sepakat ya Pak Doni dengan statement itu? Bukan sepakat lagi, ini yang ngomong konstitusi Mas. Oke. Putusan MK itu kan konstitusi. Namanya aja udah putusan Mahkamah Konstitusi. Terus diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Kami garis Baik. bawahi Pak. Kita juga ingin mengkonfirmasi juga kepada Pak Ferdinand. Ini jika Anda melihat siapa sebenarnya yang bisa mengeluarkan sertifikat itu dan juga bertanggung jawab dan juga memahami dan mengetahui dengan dikeluarnya sertifikat. Ya, saya kira terkait dengan ruang laut intinya, maka izin sertifikat itu harus dikeluarkan oleh orang yang paham dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ruang laut. Nah, dalam hal ini tentu KKP yang bertanggung jawab ya untuk mengeluarkan sertifikat pemanfaatan ruang laut intinya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni intinya. Nah, namun sayang ini yang dipermasalahkan kan bukan pemanfaatan ruang laut, tetapi adalah HGB yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR yang ya merupakan kementerian yang tidak bertanggung jawab terhadap ruang laut. Boleh tidak Pak kami katakan bahwa hak guna bangunan sertifikat yang dikeluarkan ATR BPN ini cacat hukum? Boleh tidak kami katakan seperti itu Pak? Karena yang paling tinggi ya tadi Pak, PKKPRL. Iya, kalau dari peraturan yang ada memang tidak sesuai intinya. Pak Doni, apakah dengan adanya perkembangan sampai dengan saat ini untuk dari sertifikat ini sendiri, apakah lantas akan dilakukan evaluasi? Saya tadi simak preskonnya Pak Nusron Wahid, dia juga akan melakukan evaluasi kan. Kata dia nih kalau saya nggak salah, tapi dikonfirmasi ke tempatnya Pak Nusron ya. Kalau memang itu cacat ya dia kan bisa cabut kan, kalau masih baru berapa tahun gitu. Tapi kalau kita bicara undang-undang, laut itu tidak boleh dikeluarkan sertifikat, yang ada PKKPRL dan itu di KKP. Baik. Sejauh ini apakah nanti akan ada koordinasi Bapak lintas kementerian agar konflik serupa polemik yang terjadi ini tidak akan terulang Pak? Oh tentunya, nah makanya kuncinya itu kan dengan berpegang salah satunya kepada perda dari RT RW milik pemerintah daerah setempat. Kan tadi saya sudah bilang, misalnya di kasus yang di Tangerang yang rame ini, di perda RT RW-nya itu sendiri kan sudah mengatakan kalau wilayah situ sebenarnya ruang laut gitu loh. Terus tiba-tiba ada apa tadi namanya? SGHB. Kok laut di SGHB? Kan itu kan ada sesuatu kan.
Lantas untuk Pak Kita kan Ferdinand, mengacu kita mengacu ke perdanya loh. Perdanya itu mengatakan itu ruang laut gitu loh, ya kan? Dan di situ kan sudah jelas di undang-undang, di keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau ruang laut ya kamu urus PKKPRL. Karena di laut itu untuk pemanfaatan ruang laut yang berlaku adalah izin prinsip. Sebelum memanfaatkan ruang laut, izin prinsip yang berlaku adalah PKKPRL. Setelah itu misalnya Anda ingin melakukan reklamasi, urus dulu izin lingkungan, setelah itu baru urus izin reklamasi. Misalnya Anda mau menggelar kabel telekomunikasi, urus dulu izin lingkungan, setelah PKKPRL baru ke Kemenhub, izin gelar, baru ke Kominfo, izin aktivasi atau landing right-nya atau izin operasi, kan seperti itu kan. baik. Prof. Ferdinand. Ya, ya terkait dengan ini hak atau tanggung jawab KKP ya dalam pengeluaran izin sertifikasi pemanfaatan ruang laut tadi yang dijelaskan oleh Pak Doni ininya. Nah, faktanya memang saat ini itu ada dua. Yang pertama kita ada sertifikat hak guna SG apa tadi itu? Hak guna bangunan. SHGB, Pak. SHGB yang dikeluarkan oleh ATR. Ya. Yang kedua bahwa proses pemagaran ini kan tidak berlangsung baru kemarin intinya. Artinya ini sudah tahun yang lalu 2024 ininya. Mungkin sejak Agustus juga dari DKP Provinsi Banten itu sudah menginformasikan bahwa ini sudah ada kegiatan pemagaran meskipun Baik. pada saat itu belum sampai 30 km idenya. Dan tentu ini menjadi informasi ya yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman di KKP yang memiliki kewenangan di dalam hal pemanfaatan ruang laut intinya. Kenapa ini penting? Karena ketika dibangun ada bangunan menjorok di laut intinya, ya, itu konstruksi itu akan mengganggu keseimbangan laut di pesisir. Itu sangat penting bagi orang-orang perikanan di situnya. Nah, apalagi kalau itu berbulan-bulan intinya dan itu dibiarkan, bahwa itu sebenarnya dampaknya sudah terlihat. Dari penangkapan yang dilakukan oleh nelayan, akses juga terhambat. Kemudian yang belum dikaji secara detail bahwa dengan bangunan yang keluar laut itu berpotensi untuk terjadi abrasi dan sedimen di tempat yang berbeda. Terima kasih, Pak. Ya. Kami juga masih menunggu siapa yang sebenarnya mengukur sampai keluar peta bidang dan SHGB-nya diterbitkan. Kita tunggu bersama dalam pekan ini bagaimana penjelasan dari Kementerian ATR BPN. Terima kasih banyak Prof. Ferdinand sudah bergabung di Kabar Petang.